Hai, halo semuanya, ayahku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading seperti biasa. Sebelum reading kita ritual candle terlebih dahulu. Yang gak mau ikut silakan skip. Gunanya apa nih ritual candle? Untuk mengirim energi healing atau energi booster supaya kalian lebih relax, supaya kalian bisa self love, ya, supaya kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Jangan tanya kenapa dan bagaimana, kok bisa. Kalau kalian percaya tarot, berarti ada hal-hal lain yang bisa dipercaya juga. Oke, tapi tetap meletakkan kepercayaan kepada Tuhan dan semesta. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, malam ini kita pakai aroma telepatinya abundance ya, untuk keberkahan, untuk keberlimpahan. Kenapa ini macet? Nah. Enak sekali wanginya. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini di channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu, I love you all, I love you sekepon. Sambil cek energi kamu dan dia, aku disclaimer dikit ya. Jadi readingan aku selalu seputar kamu dan dia. Aku nggak tahu dianya siapa aja bebas. Kalau nggak ada gambaran ya udah. Siapa tahu dianya orang baru ya kan. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan karena ini general, kolektif, banyak orang, harus bijak ya. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk ya, lilin, spray, minyak, garam, spell jar, alat-alat sarana spiritual lainnya bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi juga ya. Wih, terbang dia. Semalam sorry ya, aku belum balas-balasin komen kalian. Belum lihat juga karena yang hujan tadi malam itu aku punya talang sumbat. Jadi huru-hara lah rumah aku. Termasuk ruangan kerja ini. Oke, konektor antara kamu sama dia ada hierophant. Hubungan pembelajaran. Siapa yang membawa pembelajaran, entah kamu ke dia atau dia ke kamu, atau bahkan kalian kedua belah pihak. Hubungan yang lumayan berat. Energi dia saat ini ya, King of Swords ya. Aku akan mencoba ini general ya, karena kolektif ini juga bisa jadi misal ya, kalau kalian sekarang lagi tidak terkoneksi sama siapapun, bisa aja ini terjadi yang akan datang, entah ini sama orang baru nantinya. Nah, hati-hati, berarti hubungannya adalah hubungan yang berat. Jangan terlibat dengan hubungan seseorang yang sudah hierophant ya, atau sudah dalam situasi ini ya, entah menikah atau ada beda spiritualnya ya. Kemudian di sini ada King of Swords ya, energi dia saat ini kalau aku lihat lagi defensif, lagi lumayan overthinking karena ada sesuatu yang harus dia perbaiki, ada sesuatu yang harus dia rajut kembali. Entah apapun itu yang ingin dia rajut. Ada Knight of Cup,
Ada keinginan untuk datang kepada seseorang yang masih dia masih memiliki perasaan. Kalau orang baru ya, bisa jadi ya dia ingin merajut satu hubungan baru ya, dia pengen memiliki satu hubungan, ingin mendatangi orang tersebut ya. Jadi kadang-kadang kalaupun terbaca energi orang lamanya banyak, coba pintar dalam membaca kartu juga kalian, kalaupun bukan kartu-kartunya tapi polanya ya. Jadi bisa jadi kalau orang baru ya sama, itu juga karakter dia. Masalahnya nanti yang datang siapa aja gitu, atau yang berdealing sama kalian siapa. Ada Four of Pentacle, lagi dalam situasi agak stuck, terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman, tapi dia berupaya untuk menyamankan diri. Ya, secara finansial aku lihat lagi fine-fine aja, lagi nggak ada masalah. Energi kalian di sini ada Hangman ya, lagi nggak terlalu mau banyak melakukan hal-hal yang nggak penting, lebih memilih mungkin mager-mageran ya, tapi sambil diam, sambil dalam posisi kalian saat ini, kalian lagi banyak mengamati sesuatu nih. Aku nggak tahu apakah mengamati seseorang, mengamati situasi, atau mengamati hal-hal lain. Plus ada yang sedang kalian pelajari di sini ya, nggak tahu apakah kalian mempelajari ilmu supaya skill kalian nambah di tempat kerja, atau mempelajari yang berkaitan dengan tarot mungkin, atau loa, atau apapun juga yang mana itu bisa mengupgrade level dalam diri kalian ya. Kemudian ada The Fool, ada langkah baru, ada pergerakan baru, ada awal mula baru yang sedang kalian lakukan saat ini. Ada situasi happy ya kalau aku lihat, cuman aku nggak tahu mengarah kemana happy-nya. Kemudian ada Five of Wands ya, ada energi menyerah, kayak udah nggak mau lagi melakukan suatu perjuangan, atau sudah tidak mau berkonflik lagi. Jadi kayak kalian ingin mengakhiri suatu permainan atau sesuatu yang sedang kalian mainkan tadi, ingin kalian stop dulu ya, atau situasi juga bisa. Itu dia energi kamu dan dia. Kita lihat ya, apa yang sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi. Oke, di sini ada playfulness. Udah lama ya nggak pakai kartu ini. Kemudian ada calling in your soulmate. Tiga kartu ini menggambarkan seseorang ini lagi mau mencoba menghubungi kamu atau terkoneksi lagi sama kamu. Ada children. Kemudian ada love yourself first. Kemudian ada honeymoon. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada getting know each other ya. Artinya hubungan kamu sama dia banyak yang tidak kalian pahami satu sama lain. Ya, jadi menjalin hubungan hanya berdasarkan suka sama suka, sayang sama sayang udah, tapi nggak mencari tahu latar belakang bibit bobot bebetnya seperti apa, seperti itu ya. Jadi mungkin di sini juga kalian itu kurang memahami satu sama lain. Oke, kemudian sini ada playfulness, ada hubungan yang bisa dikatakan fun, belaka, atau masih dalam kategori bersenang-senang atau main-main, atau masih dalam satu situasi penjajakan ya. Ini juga banyak energi kekanak-kanakan, ada children, ada playfulness, artinya mungkin hubungan kalian ini masih dini sekali, hubungan ini pondasinya belum kuat, atau ya salah satu di antara kalian ada yang childish atau immature. Kemudian ada calling in your soulmate, your prayer, affirmation, and visualization help bring you together. Ya, ini ada yang melakukan afirmasi, ada yang melakukan sesuatu untuk memanggil kembali soulmate
kamu atau seseorang yang kamu anggap adalah soulmate. Ada yang sudah berpisah, tapi juga ada yang energi yang baru, jadi sudah sedang dalam proses pemanggilan. Entah ini sudah berlalu ya, memanggil menggunakan pihak ketiga juga bisa, atau menggunakan diri sendiri juga bisa, atau apapun mantra-mantra. Di sini ada yang melakukan hal tersebut. Ya, mungkin ada yang menggunakan magic, pemanis, ya, supaya salah satunya selalu melengket atau tertarik atau menarik. Children, di sini your love life is being affected by children. Ada yang mungkin hubungannya terkait dengan restu, izin anak, salah satunya bisa, atau memang kamu sama dia adalah pasangan yang pernah menikah, pernah suami istri dan sempat memiliki anak, atau ini juga hubungan ada kaitannya, mungkin hubungannya sudah selesai tapi masih ada kaitan dengan tanggung jawab anak juga bisa. Tapi paling kuat di sini energi childish atau perbedaan usia antara kamu sama dia, ya. Kemudian ada love yourself first, ya, banyak yang sedang berjedah mungkin saat ini atau sedang sendiri, lagi banyak yang berfokus mencintai diri sendiri. Jadi ini energinya campur ya. Kemudian ada honeymoon, ini hubungan yang penuh dengan gairah. Passion, seksual chemistry-nya kuat. Mungkin ketika menjalin hubungan berdasarkan atau landasan fisik semata, sehingga ketika menjalin hubungan ada yang mungkin perginya, keluarnya, ketemunya secara diam-diam di tempat tertutup, atau ya hanya berdua aja, nggak ada orang lain yang tahu. Jadi honeymoon terus. Kita lihat dari tarot ya. Oke, di sini ada the Fool lagi. Kemudian di sini ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Death, Scorpio. Kemudian di sini ada kebalik. Ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Prince of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Berdealing dengan seseorang yang suka tebar pesona. Berdealing dengan seseorang yang mungkin saja pernah berkonflik dengan kalian. Dia seseorang yang kalau bisa dikatakan mungkin ya ada di circle yang sama kamu. Entah ini circle pertemanan di masa lalu, entah ini circle pekerjaan atau circle dari sosial media, punya komunitas sendiri atau apapun juga, yang mana hubungan kalian sangat erat, sangat gampang atau mudah untuk ditemui, ya. Banyak CLBK juga. Ada sesuatu yang mungkin dulunya tidak kesampaian, akhirnya dilampiaskan saat ini. Ada yang mungkin dulunya belum tuntas, disambung lagi saat ini. Itu. Hubungannya pondasinya memang terlihat nggak kuat, jomplang, atau katakanlah terlalu cepat dibuat, dijalin, sehingga terkesan terburu-buru. Karena ingat, sesuatu yang terburu-buru kadang-kadang berakhir juga dengan terburu-buru. Ini ada hubungan yang bisa dikatakan salah satunya sudah memiliki pasangan resmi, sudah menikah. Jadi terjadi perselingkuhan dari satu rumah tangga. Entah itu kamunya atau dianya, cinta third party atau cinta bersegi-segi, ya. Tapi di sini antara kamu sama dia, yang aku lihat ada keselarasan. Ada sesuatu vibrasi yang sejalan, katakanlah memang memiliki chemistry. Hanya saja ada sesuatu yang membuat chemistry itu tidak bisa bertahan lama. Ada sesuatu chemistry itu yang sebenarnya tadi ya, jadinya goyang.
Karena mungkin ego yang ditanamkan atau keras kepala yang ditanamkan dalam hubungan ini. Seperti itu. Ini ada hubungan yang on and on atau hubungan yang on off, grafiknya naik turun. Ya, kenapa? Karena tadi belum punya kesiapan hati, belum punya ketetapan hati atau keyakinan yang kuat dalam hubungan ini. Sehingga ketika marah terlalu gampang untuk mengucapkan kata putus, kata cerai, kata pisah, mungkin bahkan kata talak. Nanti ketika sadar dari situasi tersebut, baru tiba-tiba maaf ya kemarin seperti itu. Kembali lagi kepada dirinya yang sesungguhnya. Seolah-olah kamu lagi merasa berhadapan dengan seseorang yang punya dua kepribadian di sini. Itu. Hubungannya terlalu banyak konflik mungkin atau memang pernah berkonflik. Aku masih melihat gambaran kali ini ya. Mungkin banyak yang mengharapkan orang baru jadi keluar. Ada energi orang baru di sini kalau aku lihat ya. Jadi kemungkinan orang baru ini dulunya juga pernah berkonflik sama kamu. Tiba-tiba mungkin baikan lagi, nanti tiba-tiba terjadi atau terjalin satu hubungan. Ini ada dualitas pemikiran, ada dua kepala yang selalu berbenturan. Kamu bilang A, dia bilang B. Kamu pengen cilok, dia pengen seblak. Ada aja perbedaan-perbedaan dari masalah-masalah yang sepele. Ini ada hubungan toksik ya. Ada ularnya, ada hubungan toksik, ada hubungan beracun. Kemudian di sini juga ada beberapa di antara kalian hubungan ini seperti kayak keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Artinya ini circle-nya apa ya, membagongkan sih menurut aku, nggak bisa ditebak. Ya mungkin dia orangnya nggak bisa ditebak. Kadang terlihat baik, kadang terlihat nggak jelas, kadang terlihat kasar. Tapi di saat-saat tertentu nggak bisa dipungkirin kamu merasakan adanya kehadiran dia. Atau bahkan dia sewaktu-waktu ketika kamu misalnya minta tolong, minta bantuan tertentu, dia selalu ada gitu. Atau dia bisa aja ngebantu kamu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kamu merasakan gak nyaman sama dia dari sesuatu yang mungkin saja dia sembunyikan atau mungkin saja itu adalah sifat buruknya. Tapi di satu sisi kamu nyaman juga dengan sifat-sifat atau karakter-karakter baiknya atau candaan-candaannya. Sehingga di sini mungkin beberapa di antara kalian juga bingung atau sulit untuk mengambil sikap atau ngambil keputusan ketika dihadapkan dengan masalah yang itu saja. Itu. Karena tadi beratnya seimbang antara kebaikan sama keburukan dia, ya. Beberapa di sini mungkin menjalin hubungan ini hanya berdasarkan tentang penampilan atau good looking atau sesuatu yang memang terlihat atau terpandang manis aja, gitu ya. Ini dia ya, dengan Prince of Cup kalian berdilingnya sama seseorang yang masih suka tebar pesona. It's mean artinya ya ada hubungan yang penuh dengan kecemburuan. Cemburunya gini, cukup pasangannya aja sama aku aja, nggak boleh yang lain. Ketika sama yang lain, mungkin ego juga muncul gitu. Ya, akhirnya terjadi yang namanya satu pengontrolan di luar batas. Kayak kamu ngerasa bahwa nggak terima kalau dia misalnya menjalin hubungan sama orang lain. Padahal kamu sendiri tahu posisi kamu mungkin adalah sama seperti orang lain itu. Ya, jadi ada keinginan yang melekat dari hubungan ini, berharap bahwa udah cukup aku deh yang terakhir, jangan ada korban lagi, atau udah cukup, udah sama aku aja. Sebenarnya itu bukan kata-kata cukup ya, mungkin kata-kata sedikit banyak ego yang sedang bermain bahwa ya kamu memang melekat sama dia tapi nggak ingin dia sama yang lain lagi. Padahal mungkin sudah tahu kalau dia memiliki seseorang. Ini bukan menjudge kamu ya, karena bisa vice versa. Aku hanya menggambarkan seperti itu. Nah, itu yang terjadi antara kamu sama dia. Bahkan sampai hari ini kalau aku lihat kemelekatan ini masih lengket sekali. Mungkin pikiran, hati mungkin sudah mengatakan bahwa ya sudah, aku cuman kepo Mi, aku sudah nggak ini lagi. Tapi dengan cara kamu mengintip di sini terlihat masih ada kemelekatan. Kadang-kadang mungkin masih pingin tahu energi dia, atau kadang-kadang ya sudah cuman sekedar pingin tahu aja. Tapi itu membuktikan bahwa atau menggambarkan bahwa mungkin memang masih belum bisa lupa sepenuhnya. Entah memang mengintip berharap ada sesuatu yang terjadi dalam diri dia, atau berharap hal-hal lainnya.
Itu yang terlihat dari kartu-kartu ini, ya. Masih ada energi penasaran dalam diri kamu terhadap orang tersebut. Walaupun ada dualitas di sini. Yang penasaran memang karena berharap dia masih mau balik lagi ke kamu, ada juga yang penasaran berharap orang ini nasibnya atau keadaannya seperti apa saat ini. Itu, ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, di sini ada Six of Cup. Ada yang rindu sama kalian. Cancer, Scorpio, Pisces. Gak heran ya kalau energinya pingin datang. Calling in your soulmate. Kemudian ada Four of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, kemudian di sini ada Four of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ada yang pengen recovery sama kalian. Berarti ingin memperbaiki lagi. Bottom of the deck ini energi kalian ya secara keseluruhan ada Justice ya. Oke, kalau dia mau balik mungkin kamu akan mempertimbangkan ulang. Apakah mau terima atau enggak. Atau ini tadi seperti aku bilang, beberapa di antara kalian ada yang energinya masih ingin melihat bahwa dia ini harusnya mendapatkan sesuatu yang pantas dengan apa yang dia lakukan. Berharap ada justice, ada keadilan dalam diri kamu terkait hubungan kalian. Ini energinya yang masih lumayan nyelekit, merasa sakitnya diperlakukan tidak adil oleh dia. Aku ngelihat terserah lah ya hubungan ini apakah sudah terjadi, belum terjadi atau seperti apapun. Ada energi dalam diri dia mulai mengamati, mulai melihat karena adanya kerinduan atau memori. Jika tadi memang ada energi orang baru, artinya dia sudah mulai melihat mungkin dari sosial media atau apapun yang bisa dia lihat di sini tentang entah ini keadaan kamu, kehidupan kamu, keseharian kamu. Ya, hanya saja di sini kalau yang aku lihat sepertinya walaupun ada kerinduan dari orang tersebut, dia belum bisa mengambil satu sikap ataupun tindakan ataupun pilihan. Ya, lagi cap cip cup. Tapi ada rencana di dalam diri dia, sepertinya dia ingin menyampaikan sesuatu. Ya, entah ini pesan, entah ini kode, ya, hanya supaya bisa terkoneksi kembali. Ada juga yang mungkin akan terang-terangan menyampaikan pesan kepada kalian mungkin lewat settingan secara langsung, tapi ada juga yang mungkin lewat afirmasi, ya, mungkin lewat hal-hal yang berkaitan dengan manggil secara ritual sendiri juga bisa. Itu ya, karena apa? Di sini kalau aku lihat orang ini sebenarnya seperti ada titik di mana sudah menyerah, sudah pasrah, pingin let it flow. Ada kelelahan dalam diri dia terkait apapun yang terjadi di luar sana. Ada beban-beban juga yang dia rasakan dengan Ten of Wands ini. Serasa bahwa beban ini mungkin apakah beban tanggung jawab ya, atau beban ini adalah beban yang mungkin dia harus pikul sendiri ketika tidak bersama kalian, atau beban-beban lainnya. Tapi jelas banget dari semua perjalanan dalam kartu ini, dia sangat menginginkan healing atau recovery. Mencoba berupaya untuk membuka batasan, pagar atau tembok, atau apapun yang selama ini dia defensifin dari diri kamu. Ingin membuat satu dongkrakan, apa sih? Suatu gebrakan lah katakan. Tindakan ekstrim yang selama ini mungkin dia takut-takut melakukan suatu tindakan, ya, kali ini dia mungkin akan berani, termasuk jika ini adalah orang baru, mungkin selama ini stalking, ngintip-ngintip kamu diam-diam, kali ini sepertinya ada kode yang ingin dia lakukan, memberanikan diri,
Ada dualitas, ada orang baru dan ada orang lama. Yang jelas di sini ada seseorang yang sedang ingin menyampaikan pesan, bahkan ingin berbicara sama kamu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Tidak langsungnya ya chattingan ya. Itu dia temanya jadinya. Langsung dapat temanya. Kita lihat ya, pesan apa sih yang ingin dia sampaikan? Kenapa dia mau nyampein pesan ke kamu? Kira-kira pesannya apa sih yang ingin dia sampaikan ke kamu? Oke, di sini ada Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Nine of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Queen of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Pesan yang sebenarnya ingin dia sampaikan ke kamu, ya. Ada yang ingin menyampaikan pesan kan temanya. Ada kelelahan dalam diri dia, ya. Mungkin selama ini lari-lari terus. Lari dari kamu, lari dari kenyataan, atau lari dari hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan dalam diri dia. So, mungkin pesan yang ingin dia sampaikan adalah ingin bertransformasi, ingin bergerak maju, ya, ingin memberanikan diri untuk bisa bertemu. Karena apa? Ada sesuatu yang mungkin saja dia ingin sampaikan dengan Nine of Pentacles ini, aku nggak tahu. Ya, ada dualitas pemanfaatan bisa jadi, atau memang merasakan adanya kenyamanan sama kamu. Bisa juga ingin menyampaikan pesan bahwa hidupnya sekarang nggak baik-baik aja. Ya, lebih baik sama kamu, lebih nyaman sama kamu, lebih tenang sama kamu daripada harus sendiri atau sama yang lain. Ya, ini seperti kayak ingin mengulang satu situasi atau deja vu bahwa sama kamu tuh aku merasa terpenuhi itu, ya. Kemudian di sini dengan Queen of Pentacles, pesan yang ingin dia sampaikan adalah kamu yang paling paham tentang dia. Kamu yang bisa memenuhi, membantu, atau bahkan menutupi segala kekurangan dia. Entah ini kekurangan dengan kehampaan hatinya, kekosongannya, atau kekurangan-kekurangan bisa jadi secara materi juga bisa. Ya, yang jelas bahwa dengan adanya kamu selama ini ketika bersama dia, dia itu merasa terpenuhi. Ya, kalau ini orang baru berarti dia ingin kamu penuhi. Dia ingin kamu memberikan kenyamanan, atau bahkan dia yang memberikan kenyamanan ke kamu. Itu, ya. Kemudian di sini ada Three of Swords, ya, yang ingin dia sampaikan, hidupku nggak baik-baik aja. Hidupku menderita. Hidupku tertekan. Hidupku terluka. Ya. Hidupku pokoknya nggak nyaman aja ketika aku nggak bersama kamu. Itu yang ingin dia sampaikan pesannya, ya. Kemudian dengan Three of Wands ini, pesan yang ingin dia sampaikan seperti seolah-olah dia berharap kamu menunggu dia di sini. Ada yang ingin aku berikan, tapi beri aku waktu. Ya, seperti ada sesuatu hambatan yang agak mengganggu pikiran dia, ya. Jadi kalaupun dia ingin memberikan pesan di sini lebih kepada supaya terlihat, walaupun ini terlihatnya menggantung sih kalau aku lihat, ya. Jadi kayak dia ingin memberikan pesan supaya kasih kode, supaya kamu tuh memperpanjang lagi jeda waktu kamu. Mungkin takut kalau kamu cepet-cepet move on, mungkin takut kamu cepet-cepet meninggalkan energi dia tuh. Jadi kayak dia kasih kode dulu supaya kamu ada pengharapan lagi sama dia. Padahal geraknya mungkin agak-agak terlihat lambat atau slow motion. Tapi yang jelas di sini kayak pesan yang ingin dia sampaikan, dia ingin grow up lagi sama kamu. New beginning lagi. Bisa nggak kita mulai lagi dari nol? Bisa nggak kita mulai lagi dari awal lagi? Bisa nggak kamu kasih kesempatan lagi sama aku? Itu sih yang dia ingin sampaikan pesannya kepada kamu. Sayangnya di sini masih tetap kuat, ya, ada ketakutan dalam diri dia. Nah, aku nggak tahu sebesar apa kesalahan dia sama kamu sampai dia itu takut banget sama kamu. Ya, kita lihat apa yang menjadi ketakutan dia sebenarnya.
Kalau orang baru ya sudahlah, takut mungkin dia memang, ya namanya orang mau nembak orang itu kan bukan hal yang mudah ya. Ada yang insecurean, ada yang memang nggak berani, takut kamu sudah punya pasangan. Kita lihat apa sih yang dia takutkan dari diri kamu. Oke, di sini ada Ten of Pentacle. Virgo, Taurus, Capricorn. Dia takut kamu nagih sesuatu. Jadi dia takut kalau dia datang ke kamu itu adalah ada yang harus dia bawa. Utang janji kah? Utang PHP kah? Atau memang benar-benar utang finansial? Atau utang materi, material thing. Itu yang membuat dia takut. Padahal dia pengen grow up di sini, pengen bertumbuh lagi sama kamu, pengen nyaman lagi sama kamu. Tapi memang di sini memang terlihat ada unfinished business antara kamu sama dia. Ini yang masih mengganggu pikiran dia, ya. Kemudian ada Knight of Cup, yang dia takut adalah kamu sudah memiliki orang baru. Yang dia takutkan adalah kamu sudah move on. Nanti tiba-tiba dia menyatakan atau dia memberanikan diri langsung datang tanpa mengirim pesan dulu. Terjadi penolakan atau dia akan dipermalukan. Ini juga menjadi salah satu ketakutan dia. Ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian apa sih yang menjadi ketakutannya lagi? Di sini ada Judgment. Takut kamu judgment, justice, ya. Dia takut kalau kamu akan menjudge dia, ya, memberikan judgmental atau bahkan ya marah-marah, ya, atau katakanlah memberikan satu hukuman terhadap diri dia. Gimana sih ada orang salah tapi nggak mau dihukum, ya? Itu nggak masuk akal. Jadi kalau memang dia punya salah ya harusnya ya mau terima aja padanya. Kalau mau kamu semprot kayak kamu repetin kayak sepanjang jalan kenangan, sepanjang rel kereta api, ya terima aja. Kalau memang sudah punya niat untuk kembali sama kamu, ya, karena aku lihat di sini dengan dua energi ini kuat sih, dia ingin kembali new beginning sama kamu, ingin balikan sama kamu, ya, atau minimal ingin terkoneksi kembali lah, seperti itu. Yang dia takutkan ini juga, ya mungkin ada kesadaran dalam diri dia. Apa yang dia alami belakangan ini atau apa yang dia alami ketika tidak bersama kamu, mungkin saja itu adalah hasil dari perbuatan dia terhadap diri kamu. Ya, jadi dia takut. Takut malu datang-datang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Takut malu, mungkin kemarin sudah ngomong besar, membangga-banggakan kehebatannya, tanpa kamu aku bisa kok, patah satu tumbuh 1000. Tapi nyatanya mungkin tidak seperti itu, ya. Apa yang dia takutkan jika harus bertemu dengan kamu? Ada Four of Pentacle, ya, takut stuck lagi. Ini juga ada beberapa takut yang lagi-lagi tentang sesuatu yang harus dikembalikan. Tanggung jawab lah lebih kepada itu, ya. Entah tanggung jawab, ya memang dia mungkin harus bertanggung jawab dengan diri kamu, dengan keluarga kamu, atau tanggung jawab dengan hal-hal yang sudah dia bawa kemarin. Ini sepertinya kayak nggak ada ampun dari kalian ya, aku lihat. Sekalipun nanti mungkin dia datang, ada yang nerima, tapi kayak nerimanya pun setengah hati. Atau kalaupun nerima ada sesuatu yang ingin kamu balas mungkin diam-diam, atau ingin kamu tunjukin gimana rasanya dulu ketika kamu diperlakukan seperti itu. Itu. Oke, kemudian ada Two of Wands, ya. Ini juga tentang ketakutan dia kalau dia datang ke kamu, ya. Kalau nggak pakai pesan langsung datang, atau nggak pakai kode. Ini tentang pilihan sih, ya. Kamu pilih. Kalau kamu memang mau datang, berarti kamu harus melakukan suatu pilihan. Pilih aku atau dia, misalnya, atau pilih situasi itu atau situasi ini. Dimana sementara dia mungkin belum bisa melakukan satu
final decision dalam diri dia, keputusan akhir. Mungkin dia pengen kembali sama kamu, tapi dalam artian, dalam konteks ya, menjalin aja hubungan seperti kemarin, let it flow aja. Jangan ada tuntut menuntut, jangan ada pilih memilih. Ketika kita bersama, ketika berdua, yang lain kita singkirkan, yang penting kita aja. Weh, enak tenan ya. Gatel lah. Gak bisa kayak gitu dong bilang ya, nggak. Ya ini agak sedikit ego kalau aku lihat, pingin balik tapi tidak dengan konsep yang berubah secara total. So ini akan jadi pemikiran buat kalian. Apakah memang menurut kalian habit seseorang atau karakter seseorang itu bisa berubah atau tidaknya? Lihat tanda-tandanya dari diri dia. Jadi jangan senang dulu kalau seseorang sudah chatting lagi, sudah pengen kembali lagi, tapi lihat maksudnya apa, tujuannya apa, supaya kalian tidak terjebak dalam circle yang sama. Atau ini juga bisa menjadi ketakutan dia, mungkin kalau dia datang lagi ke kamu takut kamu gebuk kali. Pakai ini dipentungin. Canda ya. Oke, energi dia secara keseluruhan di sini ada Six of Pentacles. Nggak enak sayang, ai aku semua. Ya, energi dia kayak mau ngasih pesan sama kamu, ingin menghubungi kamu, tapi kayak masih ada harapan minta bantuan atau berharap meminta sesuatu. Apa ini yang dia minta? Ya, aku hanya melihat gamangnya di sini adalah meminta sesuatu bantuan. Atau meminta pengampunan juga bisa. Tapi kalau ada permintaan lain ya aku nggak tahu gitu. Nanti kalian yang tahu. Yang jelas mungkin beberapa di antara kalian akan segera mendapat pesan dari dia, dapat chattingan dari dia. Itu ya. Mau lihat pesannya nggak dari dia? Ayo kita lihat. Nggak sengaja nih ya, The Hidden Truth Oracle. Kita lihat pesan yang ingin dia sampaikan apa sih sebenarnya. Aku cabut ya durasinya biar nggak panjang. Ada I know I was a distraction from your pen ya. Ini tadi sudah jatuh satu, kemudian I'm so attracted to you. Kemudian I want to feel that way again. Ntar kartunya jatuh satu. Kemudian ada you were the best thing in my life, satu lagi. Kemudian ada I hide who I really am from you. Jadi di sini kayak dia ingin menyampaikan kalau dia itu tahu banget kalau dia pernah melakukan kayak mengalihkan perhatian justru di saat kamu lagi sakit kecewa, misalnya kamu lagi berkeluh kesah, bukannya dia mencari solusi jalan keluar, tapi dia malah mengalihkan perhatian atau bahkan melarikan diri, ya melakukan suatu pelarian, malah meninggalkan kamu, tidak bertanggung jawab. Seperti itu ya. Kemudian di sini yang pesan yang ingin dia sampaikan, I'm so attracted to you, kalau dia itu masih tertarik sama kamu ya. Kemudian juga di sini dia masih ingin merasakan apa yang pernah kalian rasakan bersama lagi, seperti itu. I want to feel that way again. Jadi dia ingin merasakan lagi hal-hal masa-masa ketika kalian bersama ya. Dan you are the best thing in my life, kamu masih seseorang yang terbaik buat dia selama ini. Dan selama ini juga seperti yang ingin dia sampaikan, dia mungkin menyembunyikan ya siapa diri dia sebenarnya dari kamu. Mungkin itu yang selama ini ingin kamu ketahui, makanya mungkin banyak di antara kalian yang cari tahu tentang dia sehingga memang ada yang terbongkar ya. Kemudian ada I want to tell you how I feel. Dia ingin mengatakan kepada kamu, menyatakan kepada kamu tentang perasaannya, apapun itu perasaannya. Oke, itu dia pesan yang ingin dia sampaikan. Kita cek zodiak, inisial, nama, dan angka. Wait, jatuh. Oke, di sini ada Virgo, kemudian ada Taurus, kemudian ada Libra, kemudian ada Capricorn, kemudian ada Pisces, Scorpio. Atau waktu decknya Cancer. Inisial nama ada E, Z, K, L, Q, W, D, A,
B, T, V, P. Bottom of the deck-nya G. Angka antara kamu dan dia: 9, 10, 14, 15, 8, 17, 28, 31, 5, 25. Ada energi kejar-kejaran ya, chaser and runner antara kamu dan dia. Baca buku ya, bottom of the deck-nya 30. Baca buku, udah mau habis, kita pakai buku baru lagi nanti. Kau adalah doa yang tak pernah aku sesali, walaupun pada akhirnya kau bukan jawaban atas doa-doaku setiap malam. Tetapi setidaknya aku pernah merintih untuk meminta sesuatu kepadanya. Satu lagi, panjang ding. Suatu hari kau akan menemukanku ada di titik berhenti mencari kabar tentangmu lagi, berhenti mengingatmu sebagai seseorang yang pernah menancapkan luka paling dalam. Percayalah, kau akan merindukanku setelah kau tidak lagi menemukan sosok yang lebih mencintaimu dari aku. Menggenggam tanganmu lebih erat dari aku dan memelukmu lebih tulus dari aku, dan ketika kau memintaku untuk kembali, kupastikan rasaku sudah tidak lagi sama. Setelah sekian malam aku menunggumu pulang, namun tidak kunjung datang. Itu dia ai-ai aku semua, readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai-ai.